Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan kutelan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Anak keparat, laknat. Rupanya kau memang harus mampus di tanganku. Aku memang tak akan rugi membunuhmu, karena kau memang tidak pernah kupelihara sejak bayi. Nah, sekarang bersiap-siaplah untuk mampus kau, Kamiswara. Lihatlah baik-baik apa yang ku genggam ini. Sebentar lagi nyawamu akan segera melayang. Dan aku akan puas melihat bangkaimu berlumuran darah. Ayo, bersiap-siaplah anak keparat. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Asmara Dahana. Dalam seri ke-163 ini, dengan para pemain Ferry Fadli sebagai Kamaswara, Margaret sebagai Ken Siwinaraswari, Eli Ermawati sebagai Ken Dedes, Apip Burhan sebagai Empu Purwa, dan pengantar cerita Asdi Suhastra. Ada apa sih, Yu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada Sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada Sandiwara Radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya.
Kameswara dan Ken Siwi Nareswari masih melakukan perjalanan. Malam masih membentang. Rembulan bersembunyi di balik awan, seolah-olah enggan untuk menunjukkan seluruh wujudnya. Keduanya masih terus berkuda. Kameswara hanya melirik saja, melihat Ken Siwi Nareswari diam sejak tadi. Ken Siwi, kenapa dari tadi kau diam saja? Apakah ada yang kau pikirkan? Tidak, Kakang. Aku justru tengah membayangkan pertemuan dengan Rahasti Kandi. Aku senang dapat bertemu kembali dengannya. Bisa Kakang bayangkan selama ini, aku mencari ke sana kemari. Tapi tidak bertemu dengannya. Dan sekarang begitu bertemu, justru kabarnya dari Kakang Kameswara. Iya, tetapi keadaan Rahasti Kandi kali ini memprihatinkan. Dia telah mengalami peristiwa yang menyedihkan. Apa? Benarkah apa yang Kakang katakan itu? Iya. Lalu peristiwa apakah yang menimpanya, Kakang? Aku belum bisa menceritakannya. Nanti saja kalau kita sudah bertemu dengan Rahasti Kandi. Kasihan sekali nasib anak itu. Perjalanan hidupnya begitu pahit. Sekalipun aku belum tahu peristiwa apa yang menimpanya. Tapi aku yakin dia mengalami hal yang menyakitkan. Kita harus segera sampai ke sana, Kakang. Iya, kita memang harus segera sampai. Aku pun sudah meninggalkan dia beberapa hari ini. Masih jauhkah perjalanan yang akan kita tempuh ini, Kakang? Kalau kita mau berkuda tanpa istirahat, mungkin akan sampai di sana pada tengah malam. Tetapi kalau tidak ingin tergesa-gesa, besok pagi barulah kita sampai. Peristiwa kehidupan ini selalu saja cepat berubah. Dan aku merasakan peristiwa demi peristiwa. Seolah-olah baru saja terjadi tadi. Dewata Agung. Ya, itulah kehidupan. Perjalanan waktu berlangsung tidak terasa. Begitu juga dengan perjalanan peristiwa yang telah kita alami. Hidup ini ibarat sebuah lakon, dan kita adalah para pemainnya. Kalau kita tidak bisa menyadari keadaan dan kembali pada kebersihan kita, maka kita akan terjerumus dan kembali pada kotak penutup lakon. Banyak sekali orang-orang yang putus asa pada hidup karena mereka tidak menyadari apa yang mestinya dia lakukan. Semula aku pun termasuk orang yang putus asa. Tetapi setelah kupikirkan dan kubawa dalam kebersihan jiwaku, ternyata hidup ini cukup berarti. Karena hidup di alam maya pada ini adalah perjalanan penentuan untuk hidup di akhirat. Sudah sejauh itukah pandangan hidup Kakang terhadap kehidupan ini? Ya. Aku besar dalam hidup, karena banyak yang kutimba dari setiap langkahku. Hidup ini akan mempunyai arti kalau kita mau memahami dan mencari sisi kebenaran. Mudah-mudahan saja aku bisa mengatasi kehilafan dan kealpaan dari setiap langkahku. Pandangan hidup Kakang ternyata semakin luas saja. Aku beruntung dapat bertemu lagi denganmu, Kakang. Semua ini berkat Dewata Agung. Kalau bukan dia yang menentukan, tidak mungkin akan terjadi begini. Ha, ha. Ya, ya, ya.
Keduanya terus berkuda menyusuri kegelapan malam. Kameswara banyak bercerita tentang pandangan hidupnya, seperti yang pernah dia alami. Sementara itu, di Panawijen, saat orang-orang terlena dalam mimpinya, tiba-tiba saja Ken Dedes bangun dari tidurnya. Masih malam. Rahastri Kandi kelihatannya pula sekali. Syukurlah kalau dia dapat tidur dengan nyenyak. Sebaiknya aku keluar saja. Kurasa tidur di balik-balik depan akan terasa nyaman. Langit nampak bersih. Bintang-bintang pertabuhan bagai mutiara berserakan. Aneh juga. Kenapa aku menyukai suasana yang hening seperti ini? Dan pikiranku selalu saja terbayang pada Kakang Kameswara. Kenapa sampai sekarang dia belum kembali juga? Di manakah sekarang dia berada? Kakang Kameswara, kau adalah laki-laki yang kuharapkan selama ini. Kau seringkali hadir dalam mimpiku, sampai aku takut kehilanganmu. Di manakah sekarang kau, Kakang Kameswara? Apakah kau tidak merasakan seperti yang sekarang sedang kurasakan? 3 hari aku menantimu, tetapi kau tak juga kunjung datang. Sampai kapankah aku harus menunggumu? Dengan wajah diliputi mendung, Ken Dedes naik ke balai-balai bambu, kemudian bersandar pada tiangnya. Matanya memandang jauh ke langit lepas. Mata indah itu seolah-olah ingin menangkap sesuatu yang jauh, yang tidak bisa dicapainya. Setelah sesaat tenggelam dalam lamunannya, tanpa disadarinya, tiba-tiba saja gadis cantik Putri Tunggal Empu Purwa itu tertidur lelap. Dia tertidur bersandar pada tiang yang berada di serambi pondoknya itu. Mencintaimu, Maharani Sri Sanjayawarsa. Wajahmu membuat aku tergila-gila. Kecantikanmu begitu sempurna. Rasanya hidupku tidak mempunyai arti tanpa kau di sisiku. Benarkah apa yang kau katakan itu, Kameswara? Aku sungguh-sungguh ingin memilikimu, Maharani. Apakah kau mengizinkan jika aku menyentuhmu? Jangan, Kameswara. Jika kau menyentuh aku, maka tubuhku akan lenyap. Lalu apa artinya aku mencintaimu jika aku kau larang untuk menyentuh? Aku cuma ingin mempelajari jemarimu. Kau tidak perlu khawatir. Aku akan melakukan sesuatu yang tidak senonoh. Bukan itu masalahnya. Kau memang tidak boleh menyentuhku. Kalau kau tetap lakukan hal itu,
nanti kau akan menyesal. Lalu apa yang harus kulakukan untukmu, Maharani? Bagaimana caranya agar aku bisa memilikimu? Aku akan menitis pada wanita lain. Kau tak perlu khawatir. Nanti, jika aku sudah menitis pada orang lain, apapun yang kau inginkan akan dapat kau lakukan. Tunggu saja saatnya kami suara, dan kita pasti akan bertemu. Apakah masa yang akan kulalui cukup panjang untuk bisa bertemu dengan titisanmu? Tidak, kami suara. Sekarang, lalui saja perjalanan sang waktu tanpa harus memikirkan aku. Dengan begitu, semua akan terasa sangat cepat. Tetapi kalau kau lalui waktu dengan menunggu, maka akan terasa sangat panjang. Nah, sekarang aku minta, percikilah aku dengan air suci itu. Oh, lalu apa yang akan terjadi seandainya aku memercikimu dengan air suci ini? Lakukan saja apa yang kuinginkan, kami suara. Karena itulah jalan satu-satunya agar aku bisa menitis pada orang lain. Ayo, lakukanlah. Baiklah. Maharani! Maharani! Kendedes? Ayah. Mengapa kau tidur di luar, Ndu? Di sini suasananya tidak baik, dingin. Iya, Ayah. Kau sepertinya gugup. Ada apa? Ayah. Udara di dalam gerah, makanya saya tidur di luar. Ayah tidak tanyakan itu lagi. Yang ayah tanyakan, kenapa kau gugup? Apakah ada peristiwa lagi dalam mimpimu? Benar, Ayah. Dan mimpi itu seolah-olah benar-benar terjadi. Wanita dalam mimpi itu seakan-akan saya. Dan dia mengatakan akan menitis pada seseorang. Apakah orang yang dimaksud wanita itu adalah saya, Ayah? Nanti dulu. Ayah jadi semakin tidak mengerti apa yang kau maksudkan. Siapa nama wanita yang hadir dalam mimpimu itu? Dia bernama Maharani Sri Sanjaya Warsa. Oh, Maharani Sri Sanjaya Warsa. Ayah jadi semakin terbelenggu dalam kebingungan. Sebenarnya apa yang terjadi dalam mimpimu itu, Ndo? Saya yakin tubuh saya telah dititisi oleh perempuan yang hadir dalam mimpi saya, Ayah. Ada saatnya saya merasa Kendedes, anak Ayah. Tetapi pada saat lain, saya merasa diri saya ini orang lain. Benarkah apa yang kau katakan itu, Ndo? Benar, Ayah. Dan saya yakin. Ternyata benar apa yang dikatakan Kakang Brahmana Brahmacari, bahwa Kendedes mempunyai suatu kelebihan. Kenapa Ayah diam dan memandangku seperti itu? Tidak, anakku. Dengan terharu dan dengan perasaan bangga yang menyelimutinya, Empu Purwa segera memeluk anaknya. Matanya tengadah menatap bulan biru yang mengintip dengan arifnya. Berbagai perasaan bangga tumbuh di hati orang tua yang bijak itu. Pelukan eratnya menandakan dia amat bersyukur pada Sang Pencipta atas anugerah yang diberikan kepada anaknya. Aku mengucapkan syukur padamu. Anakku ternyata benar-benar pilihanmu. Dia menjadi kekasih para dewa. Ya, aku yakin anakku kelak akan menjadi ibu dari raja-raja besar di tanah Jawa ini. Dia mempunyai 2 jiwa.
Dan aku yakin jiwa yang satu adalah engkau, ya Dewata Agung. Ayah, mengapa Kakang Kameswara belum juga kembali? Apakah dia tidak akan datang lagi ke pondok kita? Kau tidak perlu cemas. Nanti juga dia kembali. Mungkin masalah yang sedang diselesaikannya belum tuntas. Sebaiknya kembalilah tidur. Tapi ayah minta jangan tidur di sini. Nanti kamu sakit. Baiklah, ayah. Lalu ayah sendiri akan tidur di mana? Mungkin ayah tidak tidur. Sebentar lagi juga pagi. Ayah akan bersemedi di sini sambil menunggu fajar muncul. Iya, baiklah. Akhirnya kita sampai di sini pagi juga, kan, Siwi? Apakah kita sudah sampai di desa Panawijen? Ya, inilah desa Panawijen. Oh, lalu di manakah padepokan yang kau ceritakan itu, Kakang? Tidak lama lagi kita akan sampai. Hea, 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 hea. Tidak terasa sudah pagi. Aku harus membangunkan Ken Dedes. Aku khawatir dia kesiangan. Ayah, sudah selesai bersemedinya. Oh, Ken Dedes, ayah pikir kau masih tidur. Saya tidak bisa tidur, ayah. Hati saya gelisah memikirkan Kakang Kameswara. Saya khawatir terjadi apa-apa terhadapnya. Dasar anak muda. Sudahlah, sebaiknya kau siapkan wedang jahe untuk ayah. Saya sudah menyiapkannya sejak dari tadi. Apakah saya bawa ke sini saja, ya? Loh, ya iya. Minum wedang jahe di sini kan lebih enak, lebih nikmat. Ayah, ada orang datang. Bukankah itu Kameswara? Oh, benar, ayah. Itu Kakang Kameswara. Oh. Kakang Kameswara. Ken Dedes, selamat pagi, Paman. Iya. Silakan, Kameswara, silakan. Iya, Paman. Mari, Ken Siwi. Sejak semalam aku membicarakanmu, Kameswara. Ken Dedes khawatir akan terjadi apa-apa terhadapmu. Ayah. Di perjalanan saya memang menghadapi berbagai masalah. Untungnya saya dapat menyelesaikan hal itu. Oh ya, kenalkan ini Ken Siwi. Nama saya Ken Siwi Nareswari. Iya. Ini anak paman, namanya Ken Dedes. Ayo Ken Dedes, kenalkan dirimu. Iya, ayah. Silakan Ken Siwi. Ayah, saya tinggal dulu. Tolong kau bawa kemari wedang jahenya. Kita sama-sama minum di sini. Ken Dedes. Walah, kenapa anak itu diam saja? Sebentar, Kameswara. Kalian duduk-duduk saja dulu di sini, ya? Ya, Paman. Purwa segera beranjak dari tempat duduknya. Laki-laki tua itu mengerti apa yang tengah dirasakan oleh anaknya. Sementara Ken Siwi Nareswari yang juga menyadari keadaan hanya menoleh ke arah Kameswara. Dan orang yang dilihatnya itu
hanya tertunduk malu. Di saat Ken Dedes dan ayahnya tengah berbincang-bincang di serambi depan, dari arah depan halaman muncul dua orang berkuda menghampiri. Mereka tak lain adalah Kameswara dan Ken Siwi Nareswari. Melihat kehadiran orang yang dikenalnya itu, Ken Dedes segera beranjak dari pale-pale dan mendekati mereka. Kameswara? Ken Dedes. Selamat pagi, Paman. Iya. Silakan, Kameswara. Silakan. Iya, Paman. Mari, Ken Siwi. Sejak semalam aku membicarakanmu, Kameswara. Ken Dedes khawatir akan terjadi apa-apa terhadapmu. Ayah, bisa saja. Bagaimana perjalananmu, Kameswara? Apakah kau menemui hambatan? Iya, Paman. Tetapi untunglah hambatan itu dapat kami selesaikan. Oh iya, kenalkan ini Ken Siwi, Paman. Nama saya Ken Siwi Nareswari, Paman. Oh iya. Ini anak Paman. Namanya Ken Dedes. Ayo Ken Dedes, kenalkan dirimu. Iya, Ayah. Silakan Ken Siwi. Saya tinggal dulu ya. Oh ya, Ken Dedes, tolong kau bawa kemari wedang jahenya. Kita sama-sama minum di sini. Ken Dedes, kenapa anak itu diam saja? Sebentar, Kameswara. Kalian duduk saja dulu, ya? Oh, iya, Paman. Kelihatannya Ken Dedes cemburu padaku. Kulihat saja tadi raut wajahnya. Sekalipun dia berusaha untuk tersenyum, tapi aku dapat membaca apa yang dia rasakan. Apakah dia kekasihmu? Tidak. Maksudku bukan. Kenapa kau gugup? Katakan saja iya. Kalau memang dia kekasihmu, kenapa harus malu? Dia seorang gadis yang cantik. Kakang harus beritahu dia. Katakan bahwa aku adikmu, agar rasa cemburunya sirna. Benarkah Ken Dedes cemburu pada Ken Siwi? Kalau memang benar, artinya dia menaruh simpati padaku. Kenapa tiba-tiba aku jadi berdebar? Kau beruntung mempunyai kekasih seperti Ken Dedes, Kakang. Dia cantik dan sepertinya mempunyai daya tarik tersendiri. Kameswara jadi tersipu malu mendengar kata-kata Ken Siwi Nareswari. Dia sebenarnya ingin berkata terus terang bahwa Ken Dedes bukanlah kekasihnya. Namun kata-kata yang ingin dikeluarkan terasa berat. Bahkan sebaliknya, ada kesejukan dirasakannya. Sementara itu di ruang belakang pondok, putri tunggal Empu Purwa itu kelihatan termenung. Dia seperti merasakan ada sesuatu yang mengganjal di hatinya.
sekali kau, Kakang. Kenapa kau membawa wanita lain di hadapanku? Apakah kau tidak melihat dan merasakan bagaimana sakitnya hatiku ini? Nah, kenapa aku jadi begini? Apakah aku cemburu? Ken Dedes? Ayah, wedang jahe ini sedang saya siapkan. Nanti dulu. Ayah tidak menanyakan wedang jahe. Yang ayah ingin tanyakan, kau kenapa? Hah? Wajahmu kok tiba-tiba jadi kusut? Tidak apa-apa, Ayah. Tidak apa-apa. Apanya yang tidak apa-apa? Hah? Kau cemburu ya? Cemburu sama siapa? Lagi pula, apa yang harus Ken Dedes cemburukan? Jangan berpura-pura. Ayah tahu apa yang sedang berkecamuk di hatimu. Ayah kan pernah muda. Sudah, Landu. Buang perasaan seperti itu jauh-jauh. Kalian kan belum menjalin hubungan. Seandainya sudah pun, harus pandai-pandai melihat keadaan. Kita harus tahu dulu siapa wanita itu. Kalau memang itu kekasihnya, boleh cemburu. Tetapi kalau bukan, justru nanti akan membuat kau malu sendiri, ya. Sudahlah. Ayo kita kembali ke depan. Bawa wedang jahe itu. Sebentar. Pasang wajah manismu. Jangan sampai Kensiwi dan Kameswara tahu kalau kau sedang luka. Dasar anak muda. Benar juga kata ayah. Kenapa aku harus cemburu? Toh aku belum tahu jelas siapa wanita itu. Seandainya dia kekasih Kakang Kameswara pun, apa urusannya denganku? Ada apa tadi dengan Ken Dedes, Paman? Tidak ada apa-apa. Sudahlah, jangan hiraukan dia. Nanti juga dia keluar. Nah, itu. Ini wedang jahenya, Ayah. Loh, ya taruh di sini, Nduk. Kelihatannya kamu kok kikuk sekali. Tidak, Ayah. Saya biasa-biasa saja kok. Ayo Kakang Kameswara, silahkan. Kensiwi. Iya, Kensiwi. Tidak terlalu sulit untuk mengingat namaku, bukan? Iya, aku memang sedang tidak enak badan. Silakan saja disambi. Aku ingin ke belakang sebentar. Mau kemana? Sudah, Landu. Tidak ada yang perlu kau kerjakan. Tapi, Ayah. Sudahlah, ayo. Duduk. Dengan wajah tersipu malu, akhirnya Ken Dedes menuruti kata ayahnya. Hati Putri Tunggal Empu Purwa itu sebenarnya belum bisa tenang, tetapi mau tidak mau dia harus duduk di hadapan Kameswara. Ken Dedes masih menundukkan wajahnya, sekalipun ayahnya sudah mulai bicara. Bagaimana dengan usahamu untuk mencari orang yang telah mencelakai adikmu, Kameswara? Saya sudah menuntaskan masalah itu semua, Paman. Ya, namun begitu, saya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Surobasanto. Kenapa? Apakah dia mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi? Dia sama sekali tidak mempunyai kepandaian apa-apa, Paman. Baiklah, sebelum saya menceritakan semuanya, saya ingin bertemu dengan Rahastri Kandi. Iya, Paman. Saya pun ingin bertemu dengan Rahastri Kandi. Oh, jadi kau pun kenal dengan Rahastri Kandi? Saya bibinya. Oh, kau bibinya?
Berarti kau adiknya Kameswara? Benar, Paman. Kakang Kameswara memang kakang saya. Ya, pertemuan saya dengannya pun secara tidak sengaja. Semua ini berkat Dewata Agung. Kau benar, Kensiwi. Semua ini yang mengatur adalah Yang Maha Agung. Ken Dedes, apakah Rahastri Kandi sudah bangun? Sepertinya sudah, Ayah. Coba saya lihat ke dalam. Itu dia, Ayah. Rupanya dia sudah bangun. Rahastri Kandi? Ken Dedes? Rupanya sedang ada tamu. Rahastri Kandi, bagaimana keadaanmu? Kakang Kameswara, Bibi Kensiwi. Rahastri Kandi. Kensiwi segera memeluk Rahastri Kandi dengan rasa haru. Keduanya berpelukan dengan erat, seolah-olah memendam rasa rindu yang dalam. Air mata Rahastri Kandi satu persatu jatuh berderai di pipinya yang lembut. Dan suasana haru itu seakan-akan sukar untuk disembunyikan. Ken Dedes pun memalingkan wajahnya, menatap ayahnya yang tersenyum arif. Bibi Kensiwi, maafkanlah atas kesalahanku ini. Akibat dari semua ulahku, aku mengalami peristiwa yang memalukan, yang membuatku tidak mempunyai arti apa-apa lagi di dunia ini. Apa sebenarnya yang telah terjadi padamu, Rahastri Kandi? Apakah aku harus menceritakannya padamu? Aku malu, Bibi. Ya, sudahlah. Hapus air matamu. Jangan bawa dirimu dalam duka yang berlarut-larut. Aku tidak ingin pertemuan ini kau hiasi dengan air mata. Kensiwi, biarlah semuanya akan kuceritakan. Kau tidak perlu malu, Rahastri Kandi. Semuanya sudah berlalu. Hadapilah semua ini dengan kebesaran jiwamu. Iya, bukankah Paman pun sudah cukup banyak memberikan pandangan padamu? Iya, Paman. Nah, kalau begitu, kau tidak perlu tenggelam dalam kesedihan yang panjang. Kameswara, ceritakanlah apa yang ingin kau ceritakan. Aku kira kita semua harus tahu apa yang kau alami. Baiklah, Paman. Dengan panjang lebar, Kameswara segera menceritakan apa yang telah dialaminya ketika mendatangi perguruan Kori Kunjoro. Empu Purwa, Ken Dedes dan Kensiwi Nareswari mendengarkan cerita itu dengan seksama. Sementara Rahastri Kandi sendiri hanya menundukkan wajahnya. Sesaat lamanya, Kameswara bercerita. Dan tak lama kemudian, demikianlah, Paman. Makanya saya tidak bisa berbuat apa-apa dengan orang yang bernama Suro Basanto. Kenapa tidak dibunuh saja orang yang tidak waras itu? Apalagi jika Seruni masih hidup. Tentunya ia akan balas dendam padamu dan juga pada Rahastri Kandi. Aku tidak bisa membunuh orang yang tidak berdaya, Kensiwi. Dan aku bukan tipe manusia yang kejam. Sekalipun mereka musuhku, jika sudah tidak berdaya, aku masih mempunyai rasa kemanusiaan. Rahastri Kandi, sungguh malang sekali nasibmu. Ini pelajaran. Jangan ulangi lagi perbuatanmu karena semua itu hanya akan merusak masa depanmu. Iya, Bibi. Aku berjanji, seandainya kembali, aku tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Aku telah banyak mengecewakan ayah dan ibu. Mulai sekarang, hapuslah semua kesedihanmu. Kakang Kameswara telah membalaskan sakit hatimu. Mungkin untuk melupakan dendam itu, aku masih bisa. Tapi bagaimana mungkin aku bisa melupakan diriku yang telah ternoda ini, Bibi? Aku sekarang benar-benar menjadi perempuan yang nista, yang tidak lagi mempunyai harga diri.
Tidak demikian, Rahastri Kandi. Kau masih mempunyai harapan. Hidup ini memang selalu penuh dengan cobaan. Hadapilah semua itu dengan tawakal. Dewata Agung memberikan cobaan. Berarti dia memberi peringatan pada kita. Seperti yang dikatakan Kakang Kameswara tadi. Hadapilah semua itu dengan hati yang sabar. Sebaiknya sekarang kalian istirahatlah. Tentunya kalian berdua cukup lelah. Nanti bisa kita teruskan bincang-bincang ini. Ken Dedes, ajaklah Ken Siwi dan Rahastri Kandi ke dalam. Iya, Ayah. Ayo Kakang Mbok Ken Siwi, Rahastri Kandi. Iya. Kulihat langit mulai mendung. Mungkin akan turun hujan. Padahal beberapa hari ini suasana selalu cerah. Kenapa sejak tadi hatiku berdebar-debar? Apakah karena tatapan Ken Dedes sehingga aku dipermainkan oleh perasaanku sendiri? Ken Dedes. Untung saja masalah Ken Siwi tadi tuntas. Artinya aku tidak perlu gelisah dengan sikapnya. Apakah benar Ken Dedes jatuh cinta padaku? Tidak. Aku tidak yakin. Tapi kalau aku perhatikan wajahnya, kenapa tiba-tiba pikiranku selalu terlintas bayangan Maharani Sri Sanjaya-Warsa? Apakah dia telah menitis pada Ken Dedes? Kakang Kameswara? Ken Dedes? Kukira siapa? Kelihatannya Kakang tengah menyendiri. Apakah ada yang Kakang pikirkan? Tidak. Aku tidak memikirkan siapa-siapa. Kecuali... tidak. Maksudku suasana siang ini terasa sunyi. Mungkin karena langit mendung. Iya. 2 hari ini langit selalu mendung. Tetapi kemarin tidak turun hujan. Apakah hati Kakang pun sedang mendung? Bagaimana hatiku akan mendung? Sementara tak ada seorang wanita pun yang singgah di hatiku. Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Tidak mungkin. Aku tidak percaya kalau orang macam Kakang Kameswara tidak dicintai wanita. Apakah orang macam diriku ini pantas untuk dicintai? Atau barangkali disenangi wanita? Kenapa tidak? Kalau memang pantas, wanita mana? Apakah kau? Tidak perlu kikuk. Maafkan kata-kataku tadi. Aku hanya bergurau kok. Tidak apa-apa, Kakang. Ken Dedes, kalau kuperhatikan wajahmu, tiba-tiba saja aku teringat dengan seseorang. Wajahnya sangat mirip sekali denganmu. Sampai-sampai aku menduga bahwa kau adalah dia. Apakah orang yang Kakang maksudkan adalah kekasih Kakang? Bukan. Tetapi dia telah berjanji padaku. Suatu saat dia akan datang. Peristiwa itu sudah lama terjadinya.
Kalau memang dia telah berjanji, artinya dia mencintai Kakang. Dan Kakang harus menunggunya. Apakah Kakang pun mencintainya? Ya, aku memang mencintainya. Tapi apakah mungkin orang yang sudah meninggal akan muncul kembali? Ah, jadi orang yang Kakang maksudkan sudah meninggal? Ya, dia sudah meninggal. Tetapi menurut yang dia katakan, bahwa dia tidak meninggal. Suatu saat ia akan muncul, tetapi menitis pada orang lain. Oh, siapakah nama wanita itu, Kakang? Maharani Sri Sanjaya Warsa. Ken Dedes tersentak kaget. Dia tidak menduga kalau Kameswara akan berkata bahwa wanita itu bernama Maharani Sri Sanjaya Warsa. Ditatapnya dengan tajam wajah laki-laki yang berada di hadapannya itu. Sementara Kameswara sendiri tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya membalas tatapan itu. Nah, bagaimanakah perasaan Ken Dedes terhadap Kameswara? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.